Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Rahmadi Nur dengan NPM 20552011110022. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review terkait dengan mata kuliah etika dan profesi, yang mana ini menjadi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah tersebut. Oke, jadi pada pertemuan pertama yaitu introduction, ya, perkenalan, ya, seperti biasa. Nah, di sini membahas terkait tentang 4 hal. Di antaranya yang pertama itu ada peraturan perkuliahan, yang kedua itu ada metode perkuliahan, yang ketiga materi perkuliahan, dan yang keempat itu terkait dengan tugas-tugas dalam perkuliahan. Nah, kemudian pada pertemuan kedua itu terkait pembahasan tentang tinjauan umum etika, ya. Nah, pada pertemuan ini tuh membahas terkait tentang pengertian etika itu sendiri. Kemudian ada istilah etika, istilah-istilahnya. Kemudian ada jenis-jenis etika dan juga fungsi serta manfaat etika. Oke, kemudian pertemuan ketiga yaitu terkait tentang etika komputer, ya. Pada pertemuan kali ini, ya, dibahas terkait tentang etika itu sendiri, terkait tentang pengertian etika komputer dan kemudian etika komputer. Nah, serta ada pembahasan terkait tentang isu-isu penting etika komputer, ya, diantaranya kejahatan komputer, kemudian e-commerce, kemudian ada pelanggaran haki, dan juga ada tanggung jawab profesi. Oke, kemudian yang materi berikutnya yaitu tentang pekerjaan, profesi, dan profesional. Oke, pada pertemuan ini dibahas terkait tentang pengertian etika, kemudian pengertian profesi dan profesional. Di antaranya, terkait pengertian etika, ya, di sini sebenarnya sudah banyak dibahas, ya, terkait tentang pengertian etika, yaitu tentang studi tentang antara baik dan buruk, atau juga yang mana membantu manusia ini membedakan yang mana yang baik dan yang mana buruk, atau yang mana yang baik dan yang mana yang benar dan yang mana yang salah, ya. Kemudian terkait tentang profesi, pengertiannya merupakan kelompok lapangan kerja khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan. Jadi profesi ini sebuah kelompok lapangan kerja yang mana suatu pekerjaan ini itu memerlukan keahlian khusus. Contohnya profesi, ya, seperti dokter dan sebagainya lah, ya. Nah, kemudian profesional, ya. Profesional ini adalah orang yang memiliki profesi tersebut, ya, orang yang memiliki suatu keahlian dalam suatu bidang pekerjaan tersebut. Nah, kemudian pada pertemuan ini terdapat syarat-syarat profesi profesional, ya, yang mana seorang dikatakan profesional itu ketika mereka memenuhi syarat-syarat berikut, ya. Di antaranya yang pertama itu menguasai pekerjaan, ya, mereka benar-benar sangat mampu menghandle pekerjaan atau profesi yang mereka lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu memiliki loyalitas. Kemudian yang ketiga mempunyai integritas. Kemudian yang ketiga itu mempunyai integritas, dan yang keempat mampu bekerja keras. Kemudian mempunyai visi, mempunyai kebanggaan, mempunyai komitmen, dan yang terakhir mempunyai sebuah motivasi. Nah, demikian tuh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu dapat dikatakan sebagai seorang yang profesional. Kemudian pada pertemuan kali ini juga dibahas terkait tentang perbedaan profesi dan antara profesi dan pekerjaan. Kemudian ada peran utama etika dalam praktik profesional, dan juga ada pembahasan terkait tentang konsep profesionalisme di berbagai benua. Ya, jadi peran profesi profesional ini bukan hanya sekedar pekerjaan, ya, melainkan sebuah panggilan yang mengedepankan integritas, dedikasi, dan juga keahlian, yang mana kode etik itu bukan menjadi sebuah beban, melainkan menjadi sebuah pembeda antara sebuah kualitas layanan dan kepercayaan publik. Pada pertemuan berikutnya yaitu ada profesi di bidang teknologi informasi. Nah, ini membahas terkait tentang profesi apa saja yang ada di bidang TI. Oke, pada pertemuan kali ini
Di antaranya yang dibahas itu terkait tentang pengertian profesi itu sendiri. Kemudian ada gambaran-gambaran umum profesi yang ada di dalam bidang TI ini. Kemudian ada juga di sini dibahas terkait tentang pekerjaan di bidang TI di standar pemerintah. Dan kemudian juga ada standar profesi TI. Nah, kemudian ancaman kasus kejahatan elektronik ya. Nah, pada pertemuan ini membahas terkait tentang ancaman dan juga cybercrime. Nah, jadi di sini dibahas terkait tentang pengertian ancaman dan cybercrime, kemudian karakteristik dari keduanya, dan juga salah satu contoh serangannya ya. Oke, setelah sampai di pertemuan ancaman dan kasus kejahatan elektronik, nah kami lanjut TS, yaitu ujian tengah semester. Nah, pada masa ujian tengah semester ini, nah, kami diberikan tugas untuk membuat video presentasi kelompok berdasarkan materi yang kami dapat. Kemudian pertemuan berikutnya yaitu organisasi dan kode etik profesi ya. Nah, pada pertemuan ini terdapat pembahasan terkait tentang pembentukan organisasi profesi. Di antaranya di dalamnya terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Kemudian terdapat tugas pokok organisasi profesi, kode etik profesi, kemudian prinsip profesi, dan juga tanggung jawab moral. Jadi dalam pembentukan organisasi itu terdapat tujuan umumnya ya. Di antara tujuan umum sebuah profesi yaitu diantaranya memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, selain itu terdapat juga 4 kebutuhan tadi ya, 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh profesi. Di antaranya kredibilitas, profesionalisme, dan kualitas jasa dan kepercayaan. Nah, kemudian ada beberapa contoh ya organisasi profesi, diantaranya ada ID, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian ada IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia, dan juga ada IFIS. Pertemuan berikutnya yaitu tentang Undang-Undang Telekomunikasi. Yang pertama ini terdapat Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999. Kemudian di sini terdapat latar belakang ya, beberapa poin-poin yang menjadi latar belakang undang-undang ini, yaitu diantaranya perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi. Kemudian ada konvergensi telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran. Kemudian meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pengembangan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian asas dan tujuan dari Undang-Undang Telekomunikasi tersebut. Yang pertama yaitu telekomunikasi ini diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri. Nah, kemudian telekomunikasi ini diselenggarakan dengan tujuan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, kemudian meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, dan serta mendukung ekonomi dan kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Oke, kemudian ada kajian Undang-Undang Telekomunikasi konvergen 3 bidang, yaitu telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi. Kemudian ada konvergensi penyiaran dan telematika seperti siaran televisi melalui teleponi, termasuk internet dan sebagainya. Kemudian terdapat pelanggarannya atau sanksi pidana ya. Nah, terkait Undang-Undang Telekomunikasi tadi, diantaranya pelanggaran izin penyelenggaraan dipidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 600 juta. Kemudian ada pelanggaran gangguan akses telekomunikasi dipidana 6 tahun dan denda 600 juta. Kemudian pelanggaran perangkat ilegal dipidana 4 tahun dengan denda maksimal 400 juta. Kemudian pelanggaran gangguan fisik atau elektromagnetik yaitu sama 6 tahun maksimal dan maksimal denda 600 juta. Oke. Kemudian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008. Terdapat beberapa ketentuan umum seperti teknologi informasi, dokumen elektronik, sistem elektronik, kemudian ada tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, dan juga penyelenggara sertifikat elektronik.
Kemudian asas dan manfaatnya diantaranya adalah pertama asas kepastian hukum ya. Jadi landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi elektronik, transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaranya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kemudian asas manfaatnya berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini diupayakan mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada asas hati-hati, yaitu para pihak bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek ya yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun bagi diri orang lain terhadap pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik itu sendiri. Kemudian ada asas itikat baik, yaitu para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan secara sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak orang lain atau mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Oke, lanjut pertemuan berikutnya yaitu tentang haki atau hak atas kekayaan intelektual. Jadi pada pertemuan kali ini dibahas terkait tentang pengertian, jenis-jenis dan tujuan haki itu sendiri. Oke, jadi haki menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 yaitu mengartikan bahwa hak atas kekayaan intelektual adalah sebuah pemahaman mengenai suatu produk atau suatu hak atas kekayaan yang datang dari kemampuan intelektual yang dimiliki manusia dan mempunyai kaitan antara hak seseorang secara pribadi. Dan hak ini sendiri itu memiliki hukum eksklusif ya. Di pertemuan berikutnya yaitu pendirian bisnis di bidang TI. Pada pertemuan ini dibahas beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu ada etika bisnis dalam bidang TI. Kemudian juga ada prinsip dalam etika bisnis dan juga tantangan bisnis di bidang TI. Kemudian ada tambahan, diantaranya itu dan juga manfaat penggunaan TI. Kemudian ada industri kreatif dan tantangan dalam industri kreatif itu sendiri. Jadi etika bisnis itu merupakan cara ya untuk melakukan kegiatan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika bisnis dalam satu perusahaan itu bisa dalam bentuk membentuk norma, nilai, dan perilaku dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dalam sebuah perusahaan dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan juga masyarakat. Ada beberapa prinsip dalam etika bisnis, diantaranya yang pertama yaitu ada prinsip otonomi, kemudian prinsip kejujuran, kemudian prinsip berbuat baik, benevolence, kemudian ada prinsip keadilan. Kemudian ada beberapa tantangan bisnis di bidang TI, diantaranya yang pertama yaitu adalah tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Kemudian ada tantangan pergaulan internasional, dan kemudian ada tantangan pengembangan sumber daya manusia. Kemudian manfaat dari penggunaan TI di bisnis ini sendiri, itu yang salah satunya diantaranya yang pertama yaitu ada komunikasi antar suatu tempat, mempermudah komunikasi. Kemudian yang kedua ada semakin marak penggunaan TI dapat membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga informasi yang dibutuhkan akan lebih cepat dan lebih mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemudian ada industri kreatif ya. Jadi kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait penciptaan atau pembuatan suatu benda atau penggunaan pengetahuan dan informasi. Yaitu sebuah industri yang unsur utamanya itu adalah kreativitas ya, keahlian dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Adapun tantangan dalam industri kreatif diantaranya relatif baru ya dan belum diakui sebagai penggerak roda pembangunan. Kemudian yang kedua, tidak ada data nilai ekonomi dan perkembangan industri kreatif. Kemudian yang ketiga
tidak ada kebijakan yang mendukung iklim kreatif, perizinan, investasi, dan perlindungan hak cipta. Kemudian materi berikutnya yaitu meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Pada pertemuan kali ini dibahas terkait tentang yang pertama yaitu profesionalisme itu sendiri, terkait tentang profesionalisme, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi. Kemudian juga dibahas menjadi profesional dengan sertifikasi, atau kita membahas sertifikat profesional. Profesionalisme itu sendiri merujuk pada sikap, perilaku, dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Kemudian di antara faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi, di antaranya yang pertama itu ada pendidikan dan pelatihan, kemudian yang kedua pengalaman kerja, dan yang ketiga sertifikasi. Kemudian menjadi profesional dengan sertifikasi. Jadi sertifikasi adalah salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Jadi dengan sertifikasi ini seorang individu diakui bahwa dia benar-benar profesional dalam sebuah profesinya. Adapun di antara manfaat sertifikasi yaitu berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, kemudian pengakuan resmi dari pemerintahan tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, kemudian pengakuan dari organisasi penyelenggara sertifikasi baik tingkat nasional maupun internasional, dan keempat membuka akses lapangan pekerjaan, dan yang kelima memperoleh peningkatan karir dan pendapatan sesuai pedoman skala yang diberlakukan. Kemudian beberapa contoh sertifikasi yaitu diantaranya ada sertifikasi oleh Microsoft, kemudian ada sertifikasi oleh Oracle, ada sertifikasi Cisco, dan juga ada sertifikasi dari Novell.